Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ansyari Ifron dan teman-teman saya Darius Adrianus Nainggolan dan Muhammad Farid. Di sini saya akan mempresentasikan dari UTS mata kuliah kriptografi dan steganografi tentang modul-modul yang ada di TryHackMe. Jadi di TryHackMe ini terdapat 3 modul. Di antaranya ada hashing, ada John the Ripper, the basic, dan ada encryption. Nah, pada bagian ini, saya akan membuka modul hashing terlebih dahulu. Nah, pada tas pertama ini, TryHackMe memperkenalkan istilah-istilah dasar yang sering dipakai di dunia kriptografi dan security. Tujuannya, supaya kita tidak salah kaprah sejak awal. Salah satu pertanyaannya adalah, apakah base 64 encryption itu encryption atau encoding? Nah, jawabannya itu encoding. Kenapa encoding? Karena base 64 itu hanya mengubah representasi data, bukan mengamankan data. Base 64 bisa dibalik dengan mudah tanpa kunci apapun. Jadi jelas bukan encryption. Oke, baik. Kemudian langsung ke task 2. Task 2 ini membahas apa itu hash function dan kenapa hash berbeda dengan encryption. Hash function bekerja tanpa key dan sifatnya one way, artinya kita sangat sulit atau hampir tidak mungkin mengembalikan hash ke input aslinya. Selain itu, output hash selalu punya ukuran tetap, beberapa pun panjang inputnya. Oke, kita masuk ke soal-soalnya. Soal pertama, berapa output size dari MD5? Eh, menurut research saya, itu ada 16 bit. Atau dengan kata lain, menghasilkan 128 bit atau 16 bytes. Kemudian yang kedua, can you avoid hash coalition? Apakah hash coalition bisa dihindari? Jawabannya tidak bisa, karena secara matematis jumlah input selalu banyak daripada output hash. Jadi coalition itu pasti ada. Kemudian yang ketiga, if you have an 8-bit hash output, how many possible hashes are there? Kalau hash output 8 bit, ada berapa kemungkinan hash? Jawabannya itu 256, karena 2 pangkat 8 sama dengan 256. Kemudian masuk ke task ketiga. Task 3 ini menjelaskan fungsi hashing di dunia nyata, terutama untuk password verification dan integrity checking. Di sini dijelaskan kenapa password tidak boleh disimpan dalam plain text dan juga tidak boleh dienkripsi. Kalau password dienkripsi berarti ada key, dan kalau key bocor semua password bisa dibuka. Solusinya adalah hashing. Oke, kemudian masuk ke soalnya. Soal pertama adalah disuruh mengecrack kode ini ya. Nah, cara nge-crack kode ini cukup mudah karena di beberapa website juga menyediakan toolsnya seperti hashes.com. Itu kita bisa langsung meletakkan huruf atau angka-angka ini ke dalam toolsnya langsung. Maaf, mungkin bisa saya share screen terlebih dahulu di sini hashes.com. Jadi jadi tools hashes.com ini sangat berguna untuk mendekrypt dari hash tersebut. Di mana cara kerjanya tools tersebut telah mapping untuk dataset password-password yang ada dari hash yang ada. Seperti itu. Jadi yang pertama itu crack dari hash yang ada ini jadi basketball. Kemudian yang kedua itu ada TryHackMe. Dan yang kemudian sort your encrypt password. Apakah kamu harus mengencrypt password? Jawabannya tidak. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, password itu sebaiknya dipakaikan hash untuk tanda verifikasi seperti itu. Oke, kemudian ke task 4. Task 4 ini fokus kepada identifikasi jenis hash karena sebelum cracking kita harus tahu dulu hash apa yang kita hadapi. Oke. Masuk ke soalnya. Pertama, berapa default round pada SH512 crypt? Nah, setelah saya cari di internet itu
SHA 512 script ini ada 5.000 round, 5.000 putaran. Jadi setiap putaran itu di-encrypt berulang kali sampai 5.000. Nomor 2, what the Hashcat example has. Nah, ini Citrix Netscaler Hashes ini saya ambil dari websitenya langsung, yaitu Citrix websitenya. Nah, dari sini. Nah, jadi hashnya tadi saya kopikan dan saya cari di sini langsung. Oke, kemudian how long is a Windows NTLM hash in character? Panjang NTLM hash dalam karakter yaitu adalah 32 karakter. Kemudian nomor 5 password cracking. Password cracking. Jadi di tas 5 ini adalah praktik password cracking secara penuh, baik pakai online tools, John the Ripper maupun Hashcat. Di sini ditekankan bahwa hash tidak bisa didecrypt, tapi harus di-crack dengan mencocokkan hash hasil kandidat password. Oke, kita masuk ke soal-soalnya. Hash pertama ini akan menghasilkan angka ini. Toolsnya juga sama, pakai tools online tadi, hashes.com. Atau jika ada tools lain, mungkin bisa digunakan juga. Oke, kemudian soal nomor 2, crack dari hash ini adalah Halloween, dan crack dari soal nomor 3 ini adalah Spaceman. Kemudian yang nomor 4 ini ada Fun for You. Nah, cara untuk mengenali hash tersebut adalah dari panjang baris hashnya ini. Ada yang 32 karakter, 64 karakter, dan seterusnya. Kemudian yang tas nomor 6, tas terakhir ini menjelaskan fungsi hashing untuk integrity checking, bukan untuk password. Hash bisa dipakai untuk memastikan file tidak berubah. Misalnya, saat download ISO Linux, kalau 1 bit saja berubah, hashnya akan berubah. Oke, masuk ke soal nomor pertama. Apa SH1 sum untuk AMD 64 kali? Oke, berarti kita langsung saja download dari filenya. Langsung dari sini. Nah, dari file sumnya ini kita bisa langsung cek isi hashnya. Nah, dan didapat hashnya seperti berikut. Oke, kemudian soal yang kedua dan yang terakhir. Hashcat, what the Hashcat mode number for HAMEC SH512. Nah, ini juga diambil dari website Hashcat-nya. Bisa dikopikan aja. Kita cari langsung di hash. Nah, ini. Nomornya ini adalah jawaban dari TryHackMe. Oke, baik. Mungkin itu saja penjelasan saya untuk hashing Crypto 101 ini. Kemudian untuk modul selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Darius Nainggolan. Baik, terima kasih Fitra. Saya Jin share screen. Nah, di sini sudah muncul John the Ripper the basic. Nah, di sini kita akan membahas tentang John the Ripper. Jadi fokusnya adalah cara menggunakan John untuk cracking beberapa jenis hash dan file yang diproteksi oleh password seperti hash dasar, NTLM Windows, Linux, atau zip atau RAR sampai nanti ke SSH private key. Jadi di satu ini hanya introduction aja. Jadi di sini sifatnya pengantar, room ini menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Jadi nanti saya lanjut untuk penjawaban teknisnya di task 2. Nah, untuk task 2 di sini adalah membahas konsep hash dan kenapa hash itu one way. Pertanyaannya di sini, what is the most popular extended version of John the Ripper? Jadi jawabannya jelas adalah Jumbo John. Kenapa Jumbo John? Karena dia versi yang paling lengkap. Biasanya sudah include tools tambahan misalnya seperti Job to Jin, Zip to John, RAR to John, dan fitur format hash yang lebih luas dibanding versi core. Nah, berikutnya yaitu setting up your system. Task 3 ini fokus ke environment pertanyaannya. Kita bisa lihat which which website reach us was the RockU.txt more or less created from. Nah, jadi jawabannya adalah RockU.com. Proses singkatnya itu di attach VMbox-nya. Biasanya RockU.txt ini sudah tersedia. Biasanya itu di
file user search word list, ada nanti file rockqueue.txt. Word list ini yang kita pakai untuk dictionary attack di tas-tas nanti untuk tas-tas berikutnya. Kita masuk ke cracking basic hash. Nah, tas 4 ini mulailah praktik cracking hash sederhana. Di sini ada 4 file, yaitu hash 1 txt sampai hash 4 txt. Nah, pendekatannya selalu sama, yaitu kita identifikasi dulu jenis hash yang dipakai. Terus nanti kita crack pakai wordlist rockqueue dengan John. Terus kita lihat hasilnya dengan John show. Jadi singkatnya itu kita secara komen, kita nanti masuk ke filenya, misalnya file hash 1, kita cat dulu. Terus kita jalanin Python buat ngelihat hasil dari hash itu tipe apa. Misalnya di sini setelah kita cat hasilnya MD5. Nah, MD5 itu nanti kita proses untuk melihat apa sih passwordnya. Menggunakan comment John min format. Misalnya kalau dia format MD5, kita berarti format sama dengan raw garis MD5. Terus kita arahin ke directory file hash 1.txt-nya. Hal yang sama dilakukan untuk hash 2, hash 3, hash 4. Jadi pertama itu kita tahu dulu jenis hashnya itu apa. Selesai itu kita buka dari Python 3-nya, hash ID Python-nya, nanti buat masukin hasil dari jenis hash tadi. Maka dapatlah password dari filenya, yaitu hash 2 itu kangaroo, yang hash 3 itu microphone, hash 4 itu kolosal. Seperti itu. Terus kita lanjut ke task 5. Task 5 itu yaitu cracking Windows Authentication Hashes. Nah, task 5 ini membahas hash autentikasi Windows, yaitu NTHash atau NTLM. Pertanyaannya ada dua, yaitu min format atau ini apa untuk crash hash ini, yaitu jawabannya NT. Terus password apa hasil cracknya, yaitu mushroom. Prosesnya saya menjalankan format NT-nya dulu pakai John. Terus setelah itu saya cek dari sisi filenya. Filenya itu nanti bakal berisi mushroom ini. Jadi poin pentingnya NTLM secara tampilannya mirip sama MD5. Jadi kita harus pakai format yang sesuai, yaitu NT. Terus kita cek ke task 6. Task 6 itu cracking atau lihat di sini cracking etc shadow hashes. Task 6 ini spesifik Linux ya. Password hash disimpan di etc shadow. Tapi John biasanya butuh pasangan etc password. Jadi juga supaya formatnya kebaca. Di sini proses kuncinya itu adalah unshadow. Jadi nanti prosesnya kita gabungkan dulu passwordnya dengan shadow. Jadi habis kita gabungkan nanti kita crack hasilnya. Terus nanti kita show hasilnya itu dengan comment John show. Intinya untuk shadow kita rapikan dulu formatnya, inputnya pakai unshadow baru John. Supaya nanti jalannya itu mulus. Terus yang berikutnya itu single crack mode. Task 7 ini memperkenalkan single crack mode, yaitu mode yang memanfaatkan informasi username dan melakukan word mangling. Jawabannya di sini kita mulai, what's Joker password? Nah, di sini jawabannya adalah Joker. Karena mode single password perlu format username hash. File hash disiapkan dengan prefix. Jadi Joker itu di depan hash. Nanti di dalam filenya ini kita edit dulu file hash.txt-nya, kita masukin Joker itu di depan supaya nanti dia mengetahui itu formatnya apa. Jadi poinnya single mode bisa efektif kalau password masih berkaitan dengan username atau pola umum seperti substitusi huruf ke angka. Terus task 8 ini custom rules. Task 8 tentang custom rules di John ini yaitu cara bikin pola modifikasi password yang lebih sesuai kebiasaan user. Pertanyaannya di sini what do custom rules allow us to exploit? Nah, jadi jawabannya di sini adalah password complexity predictability. Maksudnya adalah user sering predictable. Misalnya kapital di depan, angka, dan simbol di belakang. Yang kedua yaitu rule untuk menambah semua huruf kapital di akhir kata. Itu jawabannya Z seperti ini, A sampai Z. Terus yang ketiga adalah flag untuk memanggil rule-nya, yaitu di sini ada jawabannya min rule sama dengan THM rules. Jadi di task ini saya pahami bahwa custom rules itu
bukan sekedar brute force, tetapi brute force yang lebih pintar karena mengikuti pola password manusia. Terus yang berikutnya adalah cracking password protect zip file. Nah, di sini kita nge-crack password file zip. Jadi pertanyaannya di sini password secure zip sama isi flag-nya. Nah, jadi proses ini adalah kita convert dulu isi zip-nya menjadi format hash. Jadi nanti di dalam soal ini nomor 9 ada file yang bernama secure.zip. Nanti kita format dulu menjadi ziphash.txt. Setelah itu kita crack dengan Jones. Terus nanti setelah itu dapat passwordnya kita unzip. Terus kita ambil isi flag-nya yaitu berikut. Seperti itu. Terus kita masuk ke soal nomor 10. Nomor 10 ini sama konsepnya seperti zip, tapi ini bedanya hanya rar, tapi beda di password filenya. Jadi di sini pertanyaannya adalah password rar, terus apa si flag-nya. Nah, jadi ini prosesnya kita convert lagi dari secure rar to rar.txt. Jadi pakainya itu nanti menggunakan command rar to John. Habis dapat rar txt-nya yang udah diubah dari secure rar ke rar txt, nanti kita crack dengan command John. Habis itu kita crack menggunakan password yang sudah kita dapatkan, yaitu dapat password, terus kita ekstrak, nanti hasil ekstraknya kita buka, lalu kita baca flag-nya yaitu isinya berikut. THM, R4R, dan seterusnya. Terus task 11 ini yaitu cracking SSH keys password. Nah, task 11 ini cracking paraphrase SSH private key ID RSA. Nah, jawabannya adalah Mango. Jadi prosesnya itu kita convert dulu private key jadi hash format John. Terus nanti habis itu kita crack dengan rockview, terus kita John show atau tampilkan hasil. Intinya kalau ID RSA ini transkripsi, kita bisa brute force paraphrasenya lewat konversi SSH to John. Nah, dari itu semua, hasil terakhirnya adalah sebagai penutup, yaitu kesimpulannya di sini kita bisa lihat John the Ripper itu fleksibel, bisa crack, hash juga bisa, NTLM, dan Shadow Linux, file zip atau rar, sampai passphrase SSH key. Selama kita bisa mengubah input ke format yang dipahami, John the Ripper itu punya strategi, yaitu wordlist atau rules yang tepat. Seperti itu. Nah, di sini untuk John the Ripper sudah selesai untuk semua task. Untuk task berikutnya, encryption akan dijelaskan dengan Farid. Baik, terima kasih Darius. Saya akan melanjutkan presentasi. Sebentar, saya akan presentasikan. Baik, mungkin sekiranya presentasi saya sudah terlihat. Jadi kali ini saya akan membahas modul encryption crypto 101, yang mana pada kali ini kita akan membahas tentang encryption. Jadi pada room ini pembahasannya itu lebih kuat di kenapa enkripsi itu penting, terus bedanya simetrik sama asimetrik itu apa, terus dasar RSA, lalu konsep key exchange, dan juga digital signature and certificate. Dan juga di sini nanti ada juga latihan cracking passphrase, SSH key, sampai GPG, dan juga gambaran quantum computing. Baik, kita langsung saja ke task 1. Jadi di task 1 ini seperti biasa, ini hanya pengantar, yang mana nantinya room ini akan membahas alasan kriptografi penting untuk security dan CTF, dua kelas utama kriptografi, RSA, metode key exchange, dan masa depan enkripsi terkait quantum computing. Di bagian ini nggak ada jawaban teknis, jadi saya cuma cek dan lanjutin aja task berikutnya. Kita masuk ke task kedua. Lalu di sini di task kedua, key terms, yang mana task 2 ini berisi istilah-istilah dasar yang wajib paham sebelum lanjut. Misalnya plain text, ciphertext, cipher, lalu ada encryption, lalu ada encoding, key, passphrase, symmetric, dan asymmetric. Jadi di sini terdapat pertanyaan, SSH case itu diproteksi pakai passphrase atau pakai password. Jadi sudah jelas di sini itu jawabannya passphrase. Alasannya itu passphrase itu dipakai untuk melindungi private key
filenya, bukan untuk login ke server. Jadi passphrase itu yang melindungi key di sisi klien. Terus kita lanjut ke task ketiga, why is encryption important, atau kenapa encryption itu penting. Jadi di task ini, task 3 ini menjalankan kenapa enkripsi dipakai sehari-hari, melindungi confidentiality, integrity, dan authenticity. Jadi contohnya seperti kita login ke website, SSH, atau akses bank. Jadi di sini terdapat 3 pertanyaan. What does SSH stand for? Lalu how do web server prove their identity? Dan what is the main set of standard you need to comply with if you store or process payment card details? Jadi untuk yang pertama, SSH itu kepanjangan SSH ya maksudnya di sini itu secure shell. Lalu yang kedua, web server itu membuktikan identitasnya pakai apa gitu. Jadi jawabannya itu certificates. Jadi browser itu percaya server itu asli karena ada certificate chain dari CA yang dipercaya. Lalu yang ketiga, standar utama kalau menyimpan proses atau memproses data kartu pembayaran itu apa gitu. Jadi standarnya itu PCI garis DSS. Kita lanjut ke task keempat, crucial crypto match. Jadi pada task 4 ini kita akan diperkenalkan operasi modulo karena sering dipakai di kriptografi dan RSA. Modulo itu mengambil sisa pembagian X dibagi Y. Jadi sisa saat X dibagi Y itu. Jadi pertanyaannya, yang pertama itu ada 30% atau 30 dibagi 5, maka sisanya itu 0. Lalu yang kedua, apa 25 dibagi 7? Jadi hasilnya 4, karena dia masih ada sisa 4 ketika dibagikan nanti. Lalu di sini ada juga 118613842 dibagi 9091. Maka nanti hasilnya juga akan muncul 3565. Untuk pengerjaan ini bisa dilakukan dengan Python. Jadi tadi saya dan tim juga sudah melakukan percobaan di Python di modul. Task kelima. Task kelima ini types of encryption. Jadi di task 5 ini membahas 2 kategori utama enkripsi. Yang pertama symmetric encryption. Symmetric encryption ini kunci sama untuk enkripsi dan dekripsi. Dia cepat. Contohnya AES, DES, tapi DES itu udah lemah gitu. Lalu ada juga asymmetric. Asymmetric ini dia pakai public key dan private key. Lebih lambat tapi berguna untuk pertukaran kunci dan identitas. Contohnya RSA dan ECC. Nah, di sini terdapat pertanyaan. Should you trust DES? Y atau nay? Jadi di sini maksudnya, bisakah kita percaya DES? Nah, seperti yang kita tahu tadi, DES ini sebenarnya udah tidak aman lagi, key pendek. Jadi kita jawab nay. Lalu yang kedua, upaya untuk membuat DES lebih aman agar dipakai lebih lama itu hasilnya apa? Jadi jawabannya itu kita bisa menggunakan triple DES. Lalu yang ketiga, apakah public key ini boleh dibagikan? Jadi jawabannya itu boleh. Karena public key ini memang untuk dibagikan, sedangkan private key itu yang harus rahasia gitu. Lalu di task ke-6, di sini ada RSA, pembahasan tentang RSA. Reverse Shamir Edelman. Jadi task 6 ini masuk ke RSA. Konsep dasarnya itu RSA kuat karena faktorisasi bilangan besar itu sulit. Variabel penting P, Q, P dan Q ini adalah bilangan prima yang besar. Dan N ini adalah produk dari P dan Q. Jadi pertanyaannya itu P sama dengan 4391, Q sama dengan 6659. Maka apa N-nya? Jadi proses simpelnya itu cukup dikalikan aja P dengan Q, maka hasilnya akan keluar ini 29239669. Ya, ini hanya pertanyaan, hanya untuk validasi pertanyaan. Oke, kita jawab. Kita lanjutkan nomor 7, task 7. Establishing case using asymmetric cryptography. Di task 7 ini menjelaskan kenapa asimetrik sering dipakai untuk mengamankan pembentukan kunci simetrik. Karena simetrik lebih cepat untuk komunikasi panjang. Contoh HTTPS. Tapi masalahnya, gimana cara sepakat kunci tanpa mengirim kuncinya mentah? Jawaban task ini bersifat konfirmasi. Jawaban di sini kita cuma diminta untuk konfirmasi bahwa kita paham tentang bagaimana kunci ini bisa
establish menggunakan public key symmetric. Kita lanjut saja ke task 8. Di sini terdapat digital signature and certificate. Jadi di sini pembahasan tentang digital signature dan certificate. Di digital signature ini dipakai untuk membuktikan file itu asli atau tidak. Penandatanganan ini pun dilakukan dengan private key dan verifikasinya yang menggunakan public key. Lalu di sini terdapat pertanyaan, apa yang bisa digunakan untuk verifikasi file tidak dimodifikasi dan autentik sesuai yang author inginkan? Maka jawabannya digital signature. Oke, kita lanjut ke task 9. Task 9 SSH key di sini authentication, SSH authentication. Jadi di bagian kelanjutan dari task 8 ini terdapat latihan SSH key, mana SSH key defaultnya ini sering RSA. Jadi ada juga private key bisa dienkripsi dengan passphrase, lalu ada juga passphrase tidak pernah dikirim ke server, hanya dipakai untuk membuka private key di lokal. Jadi pembahasan di sini pertanyaannya itu ada 2. Yang penting di sini adalah algoritma apa yang digunakan kunci tersebut. Jadi algoritma yang digunakan itu RSA. Kemudian untuk pertanyaan kedua ini, untuk pertanyaan selanjutnya, crack password with the John Ripper and Rocky. What's the passphrase for the key? Jadi di sini pertanyaan untuk menggunakan untuk mengcrack password dengan John the Ripper di lab modulnya, di lab VM-nya. Jadi proses umumnya untuk melakukan cracknya ini, pertama dia convert private key ke format hash yang dimengerti John dulu. Jadi dia menggunakan SSH2 John. Kemudian dia menjalankan John pakai wordlist Rocky yang sudah ada di dalam VM tersebut. Nanti setelah ketemu, kita dapat tuh passphrase-nya untuk membuka private key. Nah, di situ jawabannya adalah delicious. Oke, kita lanjut ke task 10. Task 10 ini explaining Diffie-Hellman key exchange. Jadi di task 10 ini membahas konsep Diffie-Hellman key exchange. Tujuannya itu dua pihak bisa menghasilkan kunci bersama tanpa mengirim kunci itu secara langsung. Jadi jawabannya juga masih tentang ini ya, jawaban dari pertanyaan ini masih tentang pemahaman aja, apakah si user udah paham apa belum tentang ini. Oke, kita lanjut ke task 11. Task 11 ini terdapat lab VM juga, yang mana mengenai PGP, GPG, dan AES. Jadi yang pertama itu PGP itu konsep software untuk enkripsi dan signing. Lalu ada juga GPG, yang mana ia adalah implementasi open source dari PGP. Lalu ada juga AES, yang mana adalah AES ini yang kita bahas tadi, standar enkripsi simetrik modern yang menggantikan DES. Kemudian di sini terdapat pertanyaan yang praktikal itu. Jadi di sini kita punya private key dan file yang terenkripsi oleh public key. Lalu kita diminta untuk dekripsi menggunakan GPG. Jadi nanti setelah kita melakukan percobaannya, yaitu percobaan di dalam VM-nya itu, kita import private key ke keyring GPG, lalu kita jalankan dekripsi file GPG min decrypt sampai keluar plain text yang berisi secret word. Nah, secret word-nya itu pineapple. Kemudian di task 12. Jadi di task 12 ini the future quantum computers encryption. Jadi task 12 ini dia membahas dampak quantum computing. Intinya kuantum kuat untuk memecahkan RSA atau SCC lebih cepat ketika sudah cukup matang. Lalu ada AES 128, dia lebih rentan dibanding AES 256 dalam skenario kuantum. Kemudian arahnya juga dia menuju algoritma post kuantum dan standar baru. Task ini hanya juga cuman konfirmasi, jadi saya cuman diminta untuk checklist bahwa saya sudah paham kuantum akan mengaruhi masa depan enkripsi dan tahu referensi untuk belajar lebih lanjut. Jadi mungkin itu rangkuman room dari encryption, mulai dari konsep dasar RSA, certificates, digital signature, key exchange, sampai praktik kecil yang kita kerjakan bersama gitu.
Jadi terima kasih, semoga membantu. Saya kembalikan ke teman saya Fitra. Ya, baik. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.